Di video kali ini kita akan coba analisis salah satu pemain termahal di dunia, Florian Wirtz. Kita langsung mulai dari klip pertama ini. Di klip ini, Wirtz menunjukkan kualitasnya, yaitu visinya sebagai pemain top. Mari kita bedah gimana cara dia melakukannya. Begitu menerima bola, Wirtz nggak fokus menata bola, tapi dia langsung lihat ke depan, yaitu adalah posisi Ekitike, dan juga garis pertahanan Wolves yang tinggi. Wirtz langsung menoleh ke kanan untuk cari opsi lain. Ketika dia nggak menemukan, dia langsung kembali lagi ke kiri, yaitu ke posisi dan pergerakan Ekitike. Karena garis pertahanan Wolves yang tinggi, dibarengi juga dengan rekannya yaitu Ekitike yang melakukan pergerakan ke ruang itu, maka satu progresif pass ke sini sangat menjanjikan. Sekarang pertanyaannya gimana cara dia untuk pindahin bola dari sini ke sini dengan aman. Kita lihat cara passing dan arah passingnya. Di sini Wirtz gak memberikan passing lambung, dia memberikan passing datar. Arah passingnya pun di antara dua defender Wolves. Dan disinilah kecerdasan Wirtz terlihat. Di momen dia noleh ke Ekitike, di sini Wirtz juga menangkap satu petunjuk penting, yaitu adalah momentum defender Wolves yang mengikuti pergerakan Ekitike. Apa artinya ini? Artinya momentum defender ini menjauh dari area tengah ke area yang lebih melebar. Dan ketika momentum defender bergerak ke satu arah, maka ruang akan terbuka di arah sebaliknya. Dan disinilah dasar dari arah passing yang diambil oleh Wirtz. Dia tidak mengirim bola langsung ke kaki Ekitike. Kenapa? Karena kalau bola diarahkan ke Ekitike, defender ini akan bisa memotong karena momentumnya itu ke Ekitike. Tapi sebaliknya, dengan Wirtz mengirim bola melewati celah di antara dua pemain Wolves ini, bola itu akan berhasil lolos. Prinsip dasarnya sederhana. Passing tidak selalu ditujukan ke kaki rekan, tapi ke ruang yang akan dia datangi. Gak peduli lewat jalur apa. Yang penting passing itu bisa sampai ke ruang di mana rekan itu bergerak. Dan Wirtz kalau nggak punya pemahaman ini nggak bakal bisa melepaskan passing ini. Passing ini hanya terjadi karena Wirtz nggak fokus ke bola, nggak fokus ke rekan saja, tapi dia juga fokus membaca posisi dan momentum lawan. Sekarang kita lihat gol pertamanya. Begitu Liverpool merebut bola di tengah, Wirtz langsung bergerak maju, bersiap menyerang ruang di belakang garis pertahanan Wolves. Dengan posisinya ini, dia secara tidak langsung memaku dua back Wolves, membuat mereka ragu untuk keluar. Apa efeknya? Ruang terbuka di sisi ini bagi Ekitike. Ekitike lolos dan bisa mendorong bola ke ruang ini. Di saat Ekitike berhasil lolos dan mendorong bola ke sini, Wirtz gak diam saja. Dia langsung scan lagi. Dia melihat ruang kosong di area tengah. Wirtz kemudian bergerak ke ruang itu untuk menjauh dari back terdekatnya ini. Dan kebetulan juga akibat dari peran Kerkez yang maju untuk melakukan underlap, back yang ada di dekatnya ini terdistraksi dan terpancing oleh Kerkez ke sisi kiri. Seketika jalur passing terbuka, Wirtz langsung meminta bola dengan gestur yang jelas. Ekitike membaca sinyal itu dan gol pun tercipta. Di klip lain kita lihat betapa pentingnya untuk selalu menoleh ke belakang kapanpun mendapatkan bola. Wirtz di sini mendapatkan bola membelakangi gawang. Begitu kontrol, hal pertama kali yang Wirtz lakukan adalah memastikan seberapa banyak ruang yang dia punya. Dengan cara scanning ke sisi yang dia tidak tahu. Wirtz scan ke belakang. Dia lihat ada lawan yang datang secara agresif. Dan karena dia membaca ada tekanan yang agresif dari arah ini lebih awal, Wirtz tahu skill apa yang dia butuhkan untuk menghadapinya, yaitu adalah La Croqueta. Seketika defender ini mendekat, Wirtz langsung dorong ke arah kaki terdekat lawan, yaitu ke kiri. Lalu seketika dorong bola ke depan dengan kaki yang satunya. Di klip ini, Wirtz berhasil lolos dari 1-1 dan berhasil memberikan cutback. Pertama, dia dekati lawan sambil memperlambat tempo. Ketika defender ngerem dan menancapkan kaki, Wirtz melakukan step over ke dalam. Efeknya, defender berdiri full menghadap Wirtz, dan ketika defender berdiri dengan seperti ini, dia akan otomatis terpancing untuk ambil sekali. Dan di momen itulah, Wirtz dorong bola keluar, ke area yang tidak bisa dijangkau oleh kaki defender ini, yang otomatis akan ambil sekali. Setelah berhasil maju dan dekat dengan gawang, Wirtz tidak memaksakan shooting, tapi dia lepaskan cutback. Posisinya yang sudah berada di dekat gawang memancing pertahanan Wolves untuk turun, menutup semua angle tembak dengan turun total ke arah ini. Dampaknya, ruang tercipta di depan garis pertahanan, dan ruang itulah yang Wirtz manfaatkan sebagai arah cutback. Dan di sana sudah ada Gravenberch yang menanti. Konsep ini juga terlihat di gol pertama Liverpool. Frimpong membawa bola mendekat ke gawang, Wolves turun menutup angle, dan lagi-lagi ruang muncul di depan pertahanan. Gravenberch kembali berada di posisi yang tepat.
Kalau disimpulkan, keistimewaan Wirtz ada di 3 hal. Scanning tanpa henti. Kepalanya selalu mencari informasi. Dia secara terus-menerus ingin tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. 2. Keputusan cepat berbasis situasi. Bukan tebakan atau asal-asalan, tapi keputusan yang diambil Wirtz itu berdasarkan perhitungan sesuai dengan situasi. Bahkan memilih skill apa yang dia perlukan. Tanpa kemampuan membaca situasi secepat ini, Wirtz tidak akan pernah bisa bermain seefektif ini.